Perkenalkan, pertama nama saya Tantri Fadila Asri, NIM A1 2020 128. Perkenalkan, nama saya Yoga Mendraludin, NIM A11 2020 12525. Di sini kami akan mempresentasikan algoritma search. Algoritma search yaitu adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan akhir. Algoritma ini sering digunakan untuk menjelajahi peta guna untuk menemukan jalur terpendek yang akan diambil. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai notasi algoritma A-star atau A-star search. Yang pertama, rumus umumnya adalah Fn Gn plus Hn. Dengan Fn itu biaya estimasi terendah, Gn itu biaya dari node awal ke node n, Hn itu perkiraan biaya dari node n ke node akhir. Seperti itu. Bahwa bisa disimpulkan bahwa Gn itu adalah jarak antara vertexnya, kalau Hn adalah nilai heuristiknya. Ya, selanjutnya ini adalah ada simulasi algoritma A-star. Di sini kita biayain sebuah graf dari A sampai dar C. Oh, ini nggak urut. Dari titik awalnya adalah S atau targetnya. Dan di sini ada setiap penghubung vertexnya itu ada bobot-bobotnya, ada 10, 25, 10 dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari sini start state-nya adalah S. S itu ada 3 jalur. Yang pertama A, B, dan C. Maka dari itu S itu di close, lalu di open vertex A, B, C karena S mempunyai 3 jalur. Dengan bobot S ke A itu 10, S ke B itu 25, S ke C itu 10. Lalu kita cari kita cari Fn-nya seperti itu. Yang pertama adalah GS ke A. GS ke A itu sama aja rumus Gn. Gn adalah bobot dari yang menghubungkan vertexnya itu. S yang kita tinjau adalah S ke A. S ke A itu 10. Jadi Gn-nya adalah 10 plus Hn. Hn itu adalah nilai heuristik. Nilai heuristik itu biasanya telah diketahui di soal seperti halnya seperti ini. Nilai Hn ini sudah diketahui di soal. Tinggal dijumlahkan saja. 10 plus 80 sama dengan 90. S ke A sudah selesai. Selanjutnya adalah S ke B. Dengan Gn-nya atau jarak yang menghubungkan adalah 25. Sedangkan Hn-nya dari S ke B kita lihat dari soalnya. Hn-nya adalah ini 70. Jadi 25 plus 70 sama dengan 95. S ke B selesai. Sekarang S ke C. S ke C dengan jarak penghubung vertexnya adalah 10. Dengan HNC itu lihat di soal HNC berapa? HNC adalah 70. Tinggal ditambahin saja 10 plus 70 sama dengan 80. Sekarang jalur dari start ini sudah selesai semua. Dari SA, SB, SC. Sekarang kita lihat nilai Fn-nya. Kita lihat nilai Fn-nya. Cari mana yang paling kecil. Di penjelasan ini terlihat jelas bahwa nilai Fn terkecil adalah nilai C. Jadi langkah selanjutnya adalah yang di close adalah C. S dengan C. Karena apa? C di sini adalah memiliki nilai Fn rendah seperti itu. Lalu C itu memiliki 2 jalur seperti di soal H sama F. Maka kita pindah itu H sama F. Nah, yang pertama adalah kita cari langkahnya sama, mencari Fn-nya dulu, mencari Fn dari CH, mencari Fn dari CF, seperti itu. Nah, terus mencari Fn dari F lagi seperti ini. Nah, habis ini
dicari lagi mana FN yang paling rendah dari yang kita cari ini. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah yang H ini sudah tidak ada jalur lagi, jadi masuk di vertex A ini. Vertex A close, jadi masuk ke vertex G dengan jaraknya ini 105. Dengan FN-nya itu 75, seperti itu. Maka berikutnya masih sama dicari vertex mana, penghubung mana yang memiliki nilai FN terendah, lalu itu di close dan open jalur yang lainnya seperti yang diketahui oleh soal seperti itu. Dan ini adalah hasil akhirnya. Di sini hasil akhirnya kita bisa lihat Astar itu adalah pencarian rute terendah seperti itu. Nah, di sini itu di jawaban ini itu dicari semuanya dari semua vertex, dicari FN-nya semua. Langkah Astar itu adalah mencari FN yang terendah. Jadi bisa dilihat bahwa graf ini jika dikerjain dengan Astar itu adalah dari S sebagai state lalu menuju ke C seperti itu, lalu menuju ke H, terus menuju ke M seperti itu. Karena ini adalah kenapa memiliki nilai FN paling terendah seperti itu. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan dengan saya Tantri. Terima kasih. Pada kesimpulan kali ini, jadi penelitian rute terbaik dapat dilakukan dengan search sehingga dapat diterapkan dengan baik. Yang kedua, ada simulasi ini dapat menentukan rute terbaik dari titik awal menuju titik akhir dengan hambatan-hambatan yang diberikan setiap rute, dan hasil pengujian rute yang ditentukan merupakan rute yang terbaik dari rute lainnya. Yang ketiga, untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan algoritma lain selain algoritma search untuk menentukan rute yang terbaik, dan dapat membandingkan algoritma lain apakah lebih baik daripada algoritma search. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal algoritma breadth first search. Algoritma breadth first search ini sering disingkat dengan BFS. Nah, sebelumnya mungkin akan lebih baik jika kita flashback sedikit ya terkait materi searching ini. Jadi jika kita bagi algoritma searching itu, kita akan mendapatkan dua pembagian, yaitu algoritma searching dengan metode blind search atau pencarian buta, dan heuristic search, yaitu pencarian dengan panduan, atau nama lainnya dari heuristic search ini adalah informed search, sedangkan blind search nama lainnya itu adalah uninformed search. Jadi informed search artinya pencarian dengan panduan. Jadi ada perbedaan antara uninformed search dengan informed search. Nah, kita akan lihat nanti. Kemudian blind search sendiri terbagi menjadi, yang pertama adalah breadth first search yang akan kita bahas. Kemudian ada DFS yaitu depth first search, dan ada UCS atau uniform cost search. Nah, sebetulnya masih banyak algoritma blind search lainnya, tapi yang saya tampilkan di sini adalah yang merupakan algoritma intinya. Jadi DFS dan UCS ini adalah algoritma inti dari blind search. Kemudian untuk heuristic search atau informed search terbagi menjadi ada hill climbing, kemudian greedy best first search, dan yang kita bahas sebelumnya yaitu A*. Dan pada pembahasan ini kita akan berfokus pada BFS, itu breadth first search. Nah, breadth first search sendiri adalah sebuah teknik pencarian sebetulnya. Dari namanya kita dapat mengartikan breadth artinya melebar atau lebar, first pertama, search
pencarian. Jadi jika kita artikan breadth first search adalah pencarian secara melebar. Jadi simpul-simpul dikunjungi satu persatu secara melebar. Jadi nanti kita akan langsung ke prakteknya. Dan definisi singkat yang dapat teman-teman bawa adalah bahwa breadth first search ini adalah teknik traversal. Traversal itu sendiri adalah mengunjungi setiap node dalam suatu graph. Jadi kata kuncinya adalah secara melebar ya teman-teman. Breadth first search secara melebar. Kemudian sebelum kita membahas cara kerja breadth first search, pertama teman-teman perlu untuk sedikit mungkin mereview tentang struktur data tree dan graph. Karena kedua struktur data ini nanti akan dapat kita gunakan untuk mengaplikasikan breadth first search. Jadi perbedaan di sini antara tree dan graph adalah jika kita melihat pada tree di sini dia sama sekali tidak ada yang membentuk sirkuitnya. Jadi perbedaan paling mendasar antara tree dan graph adalah jika pada tree itu maka dia tidak boleh memiliki sirkuit seperti contoh di graph ini. Jadi dia membentuk sirkuit. Nah, dalam referensi lain teman-teman bisa menjumpai bahwa sebetulnya antara dua struktur data ini mereka dapat disebut sebagai graph. Nah, jadi tree itu sendiri sebetulnya adalah bagian dari graph. Hanya saja karena dia memenuhi syarat sebagai sebuah tree, maka dia disebut graph yang membentuk tree. Jadi ada di gambar yang di sebelah kiri ini, sebetulnya dia juga termasuk sebagai graph. Tetapi karena dia memenuhi syarat untuk disebut sebagai tree, sehingga sering disebut saja tree. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan langsung memberikan contoh praktikalnya. Teman-teman akan melihat bagaimana cara kerja breadth first search secara keseluruhannya. Jadi pertama kita memilih initial state-nya. Nah, misalkan di sini saya memilih simbol ketiga ini ya. Jadi saya ambil contoh di sini. Ini misalkan kita pilih simbol 3 ini sebagai initial state. Nah, kemudian bagaimana nanti langkah berikutnya dalam breadth first search? Nah, teman-teman nanti akan mengunjungi setiap node dari yang terdekat terlebih dahulu. Misalkan 7, 1, dan 5. Nah, ini nanti akan berbeda dengan algoritma satunya, yaitu depth first search. Nah, jadi breadth first search secara melebar. Kalau teman-teman lihat di sini, misalkan saya ambil 1 di sini, langkah berikutnya setelah saya iterasi ke berikutnya adalah satu ini akan mengunjungi 2, 4, dan 9. Kemudian dia sebetulnya juga harus mengunjungi 6 di sini ya. Ini kurang berarti di sini. Nah, setelah dari 5, 1, 2, kemudian 6, 8, dan jadi kalau teman-teman lihat, jadi pergerakannya itu secara melebar, breadth first search. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat, saya mulai dari simbol ketiga, kemudian dia akan melebar mengenai simbol ke 0 tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan algoritma ini dari perlangkah-perlangkahnya ya. Kalau sebelumnya kan secara langsung kita langsung ke bagaimana breadth first search itu bekerja. Nah, kalau di sini kita akan lebih mendetailkan lagi. Ya. Misalkan yang pertama, teman-teman pilih simbol ketiga ini sebagai starting point atau initial state sama aja ya. Kemudian kita akan mulai masuk yang kedua ini adalah masukkan semua node yang bertetangga ke dalam queue. Queue-nya tuh di sini. Jadi teman-teman misalkan ngecek nih di simbol ketiga siapa aja yang bertetangga dengan simbol 3. Ya, kalau di sini kan ada 5, 1, dan 7. Nah, dia akan masuk ke queue yang akan kita buat di sini. 5, 1, 7 sesuai urutannya. Nah, kemudian jika semuanya sudah dikunjungi dari node 3 ini, maka kita masuk ke langkah ketiga di sini. Kunjungi node sesuai urutan queue. Karena 3 udah semua, kita beralih ke 5. 5 jadi
active state-nya yang akan kita explore lebih lanjut. Nah, istilahnya gitu ya. Kemudian 5 ini karena dia udah nggak ada tetangga yang belum dikunjungi, dia kan ada kayak 1 di sini, tapi kan udah diambil oleh 3 tadi. Nah, jadi kita nggak ada lagi yang perlu dikunjungi lagi kan. Kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ambil 1 sesuai urutan dalam queue di sini. 1. Nah, dari 1 ini kan kita bisa mengunjungi node 2 dan 6. Nah, maka satu persatu kita masukkan ke dalam queue yang sudah kita buat di sini. 2 dan 6. Kemudian terus seperti itu sampai semua node dikunjungi. Jadi 7 bisa ke 4 dan 9. Kemudian kita ambil sesuai urutannya tadi. 2 karena nggak ada lagi, lanjut 6 bisa ke 0. Jadi terus sampai semua node dikunjungi. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ketika teman-teman membuat suatu graph, maka teman-teman sendiri yang menentukan initial state-nya. Jadi initial state itu tidak harus, misalkan di sini mulai dari 0 atau mulai dari angka terbesar, itu semuanya kembali ke pilihan teman-teman. Jadi bebas ya.